wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sul Amelia dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B tingkat 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi rongga mulut dan kelenjar saliva. Nah, rongga mulut adalah rongga lonjong pada permulaan saluran pencernaan, terdiri atas dua bagian. Mulut merupakan jalan masuk menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori yang bersifat dalam proses awal pencernaan. Secara umum terdiri dari dua bagian, yaitu satu bagian luar atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Dan yang kedua, bagian rongga mulut atau bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Selanjutnya, ada juga beberapa bagian rongga mulut, yaitu pertama, bagian gigi terdapat gigi anterior yang sangat kuat, yaitu tugasnya memotong, dan gigi posterior yang tugasnya menggiling. Kedua, tulang alveolar, cukup labil dan berfungsi sebagai sumber kalsium, siap pakai untuk mempertahankan kadar darah ion ini. Ketiga, gusi atau gingiva, yang merupakan bagian membran mukosa yang terikat erat pada periosistem crista, tulang alveolar. Dan yang keempat, ligmen periodontal, menahan gigi pada sakunya dan masih memungkinkan sedikit gerak. Dan yang terakhir ada pulpa, yang memenuhi rongga gigi, berasal dari jaringan yang membentuk papila dentis selama perkembangan embrional. Selanjutnya, lidah. Permukaan belakang lidah yang terlihat pada saat seseorang membuka mulut ditutupi oleh selaput lendir yang mempunyai tonjolan-tonjolan papila. Pada papila ini terdapat alat pengecap atau tastibut untuk mengenal rasa manis, asin, asam di ujung depan dan pahit di ujung pangkal lidah. Adapun juga kelenjar ludah itu terdiri dari tiga, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submaksilaris, dan kelenjar submanualis. Kelenjar parotis merupakan kelenjar ludah terbesar, letaknya di bawah depan dari telinga di antara proses mastoid kiri dan kanan mandibularis. Dan yang kedua, kelenjar submaksilaris, terletak di bawah rongga mulut bagian belakang. Dan yang terakhir, kelenjar submaxillaris, di bawah selaput lendir, bermuara di dasar rongga mulut. Selanjutnya, anatomi rongga mulut. Atap mulut dibentuk oleh palatum durum dan mole. Di bagian posterior, palatum mole berakhir pada upula. Lidah membentuk dasar mulut. Pada bagian paling posterior dari rongga mulut terletak tonsil di antara kolumna anterior dan posterior. Nah, seperti gambar yang di samping, ada di bagian atas itu ada palatum durum, palatum mole, upula, kolumna posterior, kolumna anterior, tonsil, dan lidah. Nah, selanjutnya itu gigi geliga dan tulang palatum. Fungsi gigi sebagai bagian dari mulut dalam proses matrikasi atau pengunyahan. Mengunyah ialah menggigit dan menggiling makanan di antara gigi bawah dan gigi atas, serta dibantu oleh gerakan lidah dan pipi dalam memindahkan makanan ke palatum keras insi gigi. Setelah makan terpotong-potong dan tercampur dengan saliva, maka akan masuk ditelan untuk proses selanjutnya. Seperti gambar di samping, ada juga anatomi dari gigi geliga dan tulang palatum, yaitu bagian atas ada maksila, insisipa, taring, geraham premolar, geraham molar, dan bagian dari tulang palatum. Nah, selanjutnya jaringan sekitar rongga mulut. Jaringan sekitar rongga mulut juga ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama bibir dengan bagiannya, yaitu bibir atas, bibir bawah, tepi bibir, sudut bibir, tuberkel atau tonjolan bulat pada bibir atas bawah. Dan yang kedua, filtrum, yaitu lekukan antara tuberkel dan hidung. Dan yang ketiga, labiomental groovy, yang berjalan horizontal di bawah bibir yang membatasi dagu. Dan keempat, nasobial groovy, lekukan antara hidung atau nasal dan bibir atau labia. Dan yang kelima, dagu, bagian depan tepat di bawah bibi. Sebuah gigi mempunyai mahkota, leher dan akar. Mahkota gigi menjulang di atas gusi, lehernya dikelilingi gusi dan akarnya berada di bawahnya. Gigi dibuat dari bahan yang sangat keras, yaitu dentin. Di dalam pusat strukturnya terdapat rongga pulpa. Nah, selanjutnya itu komponen penyusun gigi. Email gigi adalah substansi paling keras di tubuh. Dan dentin terletak di bawah email, terdiri atas rongga-rongga berisi cairan. Sementum akar gigi ditutupi lapisan sementum tipis, yaitu jaringan bermineral yang sangat mirip tulang. Dan terakhir
Pulpa merupakan bagian yang lunak dari gigi. Pulpa gigi berisi sel jaringan ikat, pembuluh darah, dan serabut saraf. Selanjutnya, kelenjar salipa. Secara istilah, salipa berasal dari kata benda yang berarti kolektif. Istilah ini menggambarkan bahwa salipa dihasilkan oleh berbagai macam sumber yang berbeda-beda. Salipa sebagian besar disekresikan oleh kelenjar eksokrin di dalam rongga mulut yang disebut kelenjar salipa. Kelenjar salipa dalam rongga mulut tersusun dari 3 kelenjar salipa mayor, yaitu kelenjar parotis, kelenjar subnasibularis, dan kelenjar sublingualis, serta beberapa kelenjar salipa minor yang tersebar di mukosa rongga mulut. Salipa diproduksi oleh 3 pasang kelenjar salipa mayor, yaitu parotit, submandibular, dan sublingual, beserta kelenjar minor yang tersebar di bawah epitelium oral. Tiap kelenjar terdapat total volume salipa berkontribusi sebanyak 30% dari kelenjar parotit, 60% dari kelenjar submandibular, 5% dari sublingual, dan 5% dari kelenjar minor. Ada juga faktor terbentuknya molekul dalam salipa, yaitu aliran melalui membran sel asinar yang kaya akan lipid. Jalur ini dapat dilalui oleh molekul lipoplik seperti progesteron dan kortisol. Dan selanjutnya, kontaminasi. Darah dan serum dapat mengalir melalui gingiva. Jika oral hygiene buruk atau pasien malnutrisi, aliran darah dan serum dari gingiva semakin signifikan. Selanjutnya, anatomi kelenjar salipa. Yang pertama, kelenjar parotit adalah kelenjar salipa terbesar dalam berat antara 15 sampai 30 gram dan berukuran 6 kali 3 cm. Volume kelenjar parotit adalah 2,5 kali lebih besar daripada kelenjar mandibula dan 6 kali lebih besar dibandingkan dengan kelenjar sublingual. Dan yang kedua, kelenjar submandibula terletak di segitiga submandibular yang terdiri dari bagian anterior dan posterior, digasterios, dan tepi inferior mandibula. Beratnya adalah sekitar 50% berat kelenjar parotit dengan berat antara 7 gram sampai 15 gram. Duktus kelenjar submandibula bermuara di duktus subartan yang terletak di dasar mulut pada kedua sisi frenum lingualis. Dan yang terakhir, kelenjar salipa yang berukuran paling kecil adalah kelenjar sublingual dengan berat antara 2 gram sampai 4 gram. Kelenjar sublingual terletak di dalam dasar mulut antara mandibula dan genioglossus. Ada juga fungsi kelenjar salipa. Yang pertama, melicinkan dan membasahi rongga mulut sehingga membantu proses mengunyah dan menelan makanan. Dan yang kedua, membersihkan rongga mulut dari sisa-sisa makanan dan kuman. Dan yang ketiga, mempunyai aktivitas antibakteri dan sistem buffer. Membantu proses pencernaan makanan melalui aktivitas enzim, vitalin, amilase ludah, dan lipase ludah. Membasahi dan melembutkan makanan menjadi bahan setengah cair ataupun cair sehingga mudah ditelan dan dirasakan. Berpartisipasi dalam proses pembekuan dan penyembuhan luka karena terdapat faktor pembekuan dari darah dan epidermal growth faktor dan salipa. Jumlah sekresi air ludah dapat dipakai sebagai ukuran tentang keseimbangan air dalam tubuh, membantu dalam berbicara, pelumasan pada pipi dan lidah. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan tentang materi rongga mulut dan kelenjar salipa. Saya akhiri dengan ucapan suci nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.